Ya, saudari, dari pembacaan pertama hari ini kita diberi firman tentang itu pengawal atau itu yang diberi tugaskan sebagai sentral. Tugas dia yang utama adalah dia akan ditempatkan di satu tempat yang tinggi. Kadang-kadang di atas gunung, di atas bukit, ataupun kalau di kawasan kampung itu ataupun bandar itu, dia akan diletakkan di atas satu menara yang tinggi. Dan yang mempunyai tugas yang khas, yaitu dia sebagai pengawal, tapi tugas dia adalah memastikan bahwa bandar atau kampung itu selamat. Apa tugas dia? Dia macam juga yang gembala itu. Tugas gembala itu menjaga kambing-kambing, mempertahankan kambing daripada diserang oleh serigala atau penyamun atau perompak. Jadi orang itu tidak boleh tidur. Kalau dia ditugaskan dia harus berjaga-jaga senantiasa. Supaya dia pastikan kalau ada musuh datang, dia akan meniup trompet atau memukul lonceng dan lain-lain, memberitahu orang yang di kampung atau bandar itu supaya bersedia karena ada musuh yang mau menyerang mereka. Dan saudari, para nabi juga diberi ini tugas. Mereka jadi itu sentri yang pengawal yang berada di menara tinggi untuk menjaga keselamatan di bawah kawalan mereka. Dan kita saudari juga, semua kita dipanggil Tuhan menjadi penjaga itu. Siapa yang kita jaga? Orang yang berdekatan dengan kita. Macam juga kita dalam masa RMCO nih, kita punya juga penjaga kan? Saudari yang volunteers untuk membuat pelayanan ini. Itu memastikan kamu menuruti SOP. Pastikan kamu menulis nama kamu, mengambil temperature, membasuh tangan kamu dengan itu sanitizer. Kemudian memastikan kamu duduk di tempat yang menurut SOP kita. Apa tujuannya saudari? Keselamatan. Dan ini penting sekali tugas nih. Tapi ada lagi tugas kita sebagai penjaga, yaitu ibu bapak. Kalau macam father kan atau uskup. Macam Sri Paus kita, Franciscus dan lain-lain Sri Paus. Mereka mempunyai tugas sebagai orang yang tertinggi. Ditempatkan tempat tertinggi di gereja. Dalam dia punya pejabat sebagai Sri Paus atau uskup. Yaitu memastikan diusis atau seluruh dunia umat Kristen menuruti firman Tuhan dengan taat setia, menuruti undang-undang gereja, memastikan kalau ada ajaran sesat, mempertahankan gereja. Memang sudah berkurun-kurun banyak Tuhan melahirkan orang yang bijaksana di gereja, termasuk Sri Paus yang bertauliah untuk pertahankan gereja dari ajaran sesat. Dan juga father-father semua mengungsikan tanggung jawab ini sebagai mereka yang diberi tugas berada di atas, menjaga, memastikan yang kita umat di gereja tidak sesat. Termasuk aspek-aspek dalam administrasi gereja supaya tidak disalahgunakan. Dan dalam aspek sakramen, kamu tahu gereja kita ada dua kan, satu barang fisikal, yaitu bangunan gereja lah dan administrasi yang berkaitan dengan gereja. Dan kita juga ada satu lagi institusi dalam gereja yang divine, yang rohani. Jadi ada dua unsur ini perlu dijaga. Yang rohani ini termasuklah semua pengajaran gereja, liturgi dalam gereja dan lain-lain. Dan ini penting semua nih saudari. Karena semua ini bukan hak milik kita, tapi hak milik Allah. Itu sebabnya bila Tuhan memilih umat Israel,
Dia telah menghantar Nabi Musa, memberi semua itu pengajaran Musa supaya dia dapat menjadi sebagai nabi. Dia juga jadi sentri, penjaga, memastikan semua menurut kehendak Tuhan. Dan ibu bapak, kamu juga punya tugas ini. Kamu diberi tugas, ibu dan bapak, dalam janji kawin kamu mengatakan terbuka pada kehidupan, mau menerima semua anak-anak Tuhan bagi sama kamu. Dan kemudian tanggung jawab yang lain adalah mendidik anak kamu mengenali Tuhan dan hidup dalam tahap Kristen, kerendahan hati, kesederhanaan dan kepujian. Ini bukan saja untuk hidup umat awam lah, tapi semua kita. Kerendahan hati yang kita boleh mula mengenali dosa-dosa kita dan selalu bersedia mengampuni. Kemudian iman kita yang crystallize, jadi sederhana, simple. Dan kemudian kepujian di mana kita memberi kehidupan kita dalam pelayanan panggilan yang Tuhan panggil kita. Dan saudari, ini adalah yang dikatakan dalam perjanjian, yaitu sabda pertama. Dan sabda kedua, Santo Paulus menyatakan tentang kita yang kuat, kita yang aktif, kita yang mempunyai iman yang kukuh, perlu mendokong, menyokong, dan toleransi dengan saudara-saudari kita yang lemah iman mereka. Dalam berkaitan dengan Injil, kalau seorang saudara kita berdosa, bagaimana reaksi kita? Banyak kali kalau ada skandal, mungkin seseorang itu terlibat dengan yang berkawin, terlibat dengan setiausaha dia, ada hubungan sumbang. Bagaimana reaksi kita? Banyak kali saudari, gosip. Banyak kali kita dengar ini masalah, kita mulai bergosip. Adakah itu cara seorang Kristen? Bukan. Kata Injil, bila saudara kamu berdosa, kalau kamu kenal nih orang, tegur dia di bawah 4 mata. Artinya satu-satu. Tapi bukan menggosipkan orang itu, memburukkan dia, menjatuhkan maruah dan lain-lain. Atau kita mengasingkan dia macam orang yang ada kusta. Tapi yang paling teruk adalah menggosipkan tentang saudara itu. Karena kita menghancurkan dia, keluarga dia, maruah dia. Karena Yesus bertanya pada kita kan, berapa banyak darah yang kita curahkan untuk orang itu? Adakah darah kita curahkan untuk orang itu? Tiada. Siapa yang curahkan? Yesus. Itu sebabnya saudari, Santo Filipus Neri mengatakan kalau kita mau bergosip, komplain tentang seseorang, kata dia, jangan komplain pada saudara yang dekat kamu, komplain pada Tuhan. Apa maksud dia? Artinya doakan untuk orang itu. Kalau kita kenal dia betul, untuk mengasihi dia, kita menegur dia. Supaya dia memberi nasihat, supaya dia kembali ke pangkal jalan. Tapi jangan libatkan banyak orang. Kadangkala tujuan kita baik, tapi tindak balas dari perbuatan kita itu memburukkan keadaan. Oke, kata Yesus tadi, kalau orang itu tidak mau mendengar, oke, kita libatkan 2-3 orang lain. Mungkin ahli keluarganya, mungkin ibu bapaknya, mungkin adik-beradiknya, mungkin majikan dia. Orang yang sesuaian. Menasihati dia, bukan condemn. Karena masalah saudari, banyak kita mempunyai tendensi, kita suka condemn. Baru kita dengar berita angin, sudah kita menyebarkan lagi. Artinya kita condemn suatu orang. Ini cara Kristen? Memang bukanlah. Ini cara duniawi. Dan kalau orang itu masih tidak mendengar saudari, khasnya kalau terlibat dengan aspek iman lah. Kalau ada seseorang yang ingin memeluk agama yang lain,
kita tidak dapat membawa kembali saudara itu, jadi kita bawa mungkin kepala gereja yang melibatkan jemaat, father kah, uskup kah, untuk supaya dapat menasihati dia. Dan kalau dia masih tidak mendengar, darahnya tiada sudah jatuh di kepala kita. Kita sudah coba sebaiknya. Tapi kata Santo Paulus, Caritas Christi urget nos, dalam bahasa Latin. Cinta kasih yang Kristus tunjukkan pada kita, mengampuni kita pendosa, mendorong kita, urget nos. Untuk apa saudari? Mengasihi dan mengampuni. Prihatin pada yang lain. Dan sedaya upaya dengan penuh cinta kasih kini supaya kita dapat memenangi kembali saudara itu. Khasnya dalam soal perkawinan, banyak keluarga-keluarga walaupun anak mereka sudah berkawin dan di gereja, bila ada konflik, banyak yang ibu bapak mendorong anak mereka, cerai dia sajalah. Ya guna itu orang. Ya, banyak ibu bapak demikian. Mencerai, menyuruh anak mereka melanggar sakramen perkawinan mereka. Dan kita pikirkan, oh kita sudah buat satu perkara yang baik. Jaga-jaga saudari. Kamu partisipasi dalam membuat dosa. Itu sebabnya kalau anak kita mempunyai konflik perkawinan, kita harus sedaya upaya membantu mereka. Merekonsiliasikan mereka. Bukan kita lagi batu api supaya mereka berpecah. Saya berani katakan karena ini sesuatu yang benar. Saudari, karena ternyata kalau kita berbuat demikian, dalam kehidupan kita bukan seorang Kristen. Kita masih kafir walaupun kita dibaptis, pergi sembahyang. Itu sebabnya saudari, ini kalau aspek-aspek demikian, bila seorang anak kamu ada masalah demikian, rujuk pada father. Pada orang yang mempunyai pengalaman untuk menyelesaikan masalah ini. Supaya tadi Yesus katakan libatkan jemaat. Supaya jemaat yang berkuasa di gereja dapat membantu mereka. Memanggil mereka kembali. Ya saudari. Tapi semua ini kita haruslah buat dengan cinta kasih Kristus. Itu sebabnya kata Santo Paulus. Cinta kasih yang Kristus tunjukkan pada kita. Mengampuni, mengasihi kita masih kita pendosa. Mendorong kita berbuat seperti Yesus, mengampuni. Macam perempuan yang berzina kan, orang Farisi bilang lontar batu supaya dia mati menurut hukuman Musa. Dan Yesus mengatakan siapa yang tiada dosa lontar batu pertama. Satu orang pun tidak berani, semua berdosa. Dan Yesus mengatakan kepada perempuan itu, saya juga tidak akan menganiaya kamu. Pergilah damai, jangan berdosa lagi. Yang saudari, mari kita belajar daripada Yesus dan juga kata Santo Paulus. Karena rahmat yang terbesar dalam kehidupan kita saudara adalah kerendahan hati mengampuni. Bila kita kita kondem seseorang karena kita tiada kerendahan hati. Tiap kali kita kondem seseorang itu dengan penuh kebencian, memburuk-burukan dia karena kita tiada cinta kasih Kristus. Nyata sekali. Dengan itu saudari, mari kita sama-sama memberi fokus pada sabda hari ini. Bertanya pada diri kita, adakah saya menuruti cara Yesus ini atau saya turuti cara dunia? Mari kita masuk ke Ekaristi hari ini, kita minta Tuhan mengampuni segala kelemahan kita. Supaya seperti kata Yesus, bila 2-3 antara kamu berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. Dan kita semua berkumpul sini dalam nama Yesus. Dan hari ini dia akan melintasi, seperti kata Pope Benedict Emeritus. Tiap kali kita rayakan Paskah, begitu juga Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II. Tiap kali kita rayakan Misa Kudus, hari Minggu kita rayakan Paskah. Dan tiap minggu itu, Paskah itu Kristus akan melintasi kehidupan kita, membawa kita keluar dari kematian pada kehidupan. Dari kerunsingan dan sedih pada kegirangan.
dari kejahatan pada kebaikan. Mari kita masuk ke Ekaristi ini, kita minta Tuhan supaya kita mempunyai hati yang terbuka, supaya kita dapat juga membuat seperti Kristus, mengasihi sesama kita, walaupun orang menyakiti kita.